Kegelapan yang menyimpan misteri, kedalaman yang tidak dapat ditembus cahaya. Di sini, di bawah lapisan air ini, dimulai sebuah perjalanan yang membuka dunia-dunia yang belum terjamah. Gua bukan sekedar ruang kosong dari batu. Selama berabad-abad, gua-gua ini melayani manusia menjadi tempat berlindung, sumber air, dan ruang kekuatan. Tapi mengapa kita masih tertarik ke kedalamannya? Misteri apa yang tersembunyi di dalamnya? Apa yang terjadi jika manusia mengganggu keseimbangan ekosistem rapuh yang terbentuk selama puluhan juta tahun ini? Asia Tenggara menyimpan banyak misteri, dan salah satunya adalah Pulau Muna. Terletak di lepas pantai Sulawesi, dikelilingi oleh Kepulauan Buton. Kota terdekatnya adalah Kota Bau-Bau, pusat transportasi wilayah ini. Dari sinilah perjalanan menuju gua-gua tersembunyi di Muna dimulai. Pulau ini terdiri dari bebatuan kapur yang membentuk banyak gua karst. Banyak dari gua ini erat terkait dengan kehidupan penduduk setempat yang mendorong eksplorasi lebih dalam gua bawah air untuk menemukan potongan sejarah yang hilang. Di Pulau Muna, ada mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti gua bawah air. Para penyelam dari pusat rock and roll ini tak hanya menyelam ke ruang bawah air yang tak berujung, tapi juga memetakan labirin bawah tanah. Dengan setiap penyelaman baru, mereka menemukan lebih banyak gua yang jumlahnya sudah mencapai puluhan. Dan awal-awalnya pun menyelam gua itu, kami dipikir pemburu harta karun. Tetapi setelah menjelaskan ternyata, wah, di dalam gua itu lebih cantik. Berkat kerjasama dengan pemilik tanah, para penyelam berhasil mendapatkan informasi berharga tentang adanya banyaknya lorong yang tergenang air. Saat menelitinya, Halim sadar gua-gua ini bisa menjadi daya tarik bagi para penyelam dan ilmuwan dari seluruh dunia. Ini tidak hanya dapat mendorong penemuan baru di wilayah ini, tetapi juga bisa berdampak positif pada ekonomi sekitar. Sebelum menarik wisatawan, kami perlu menjelajahi rute, mempersiapkan lokasi, membuat peta, dan penanda wisata. Jalurnya ada peta, isi map. Vladimir Grigoriev adalah penyelenggara ekspedisi untuk menjelajahi wilayah gua. Ia menghabiskan puluhan tahun mempelajari sudut-sudut terpencil dunia dan gua bawah air. Baginya, gua-gua itu bukan hanya teka-teki alam, tetapi juga ruang untuk pengembangan diri dan berbagi pengetahuan. Pekerjaan utamanya adalah mengajar cara menyelam. Dia menyusun program pendidikan di mana keterampilan menyelam digunakan sebagai alat pembentuk kerja tim. Di waktu luang, Vladimir menjelajahi gua-gua baru dan mempromosikan proyek sains populer di bidang speleologi bawah air. Gua-gua di Muna memiliki bentuk batu kapur yang unik, berfungsi sebagai tempat cadangan air alami yang menghidupi pulau ini. Gua-guanya terbentuk melalui proses karst yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Batuan kapur ini membentuk gua-gua secara bertahap larut oleh air, menciptakan jaringan lorong bawah tanah, terowongan, dan gua yang kompleks. Keberadaan stalaktit di beberapa bagian menunjukkan bahwa dahulu gua-gua ini pernah kering sebelum akhirnya terendam air. Di beberapa gua dipasang pipa-pipa air, dilengkapi pompa dan pusat pengisian air. Di sini, di kedalaman gua, air tawar dan asin tidak bercampur, membentuk batas jelas bernama halocline. Air tawar dari permukaan yang lebih ringan tetap berada di atas, sementara air laut yang lebih padat mengalir di bawah. Di gua dengan arus tenang, lapisan-lapisan air ini tetap stabil. Jika mencoba melewati halocline, air seolah memelintir ruang, seperti melihat melalui kaca buram. Terkadang, ia terlihat seperti cermin yang memantulkan cahaya lampu. Ini adalah sekedar pengingat betapa uniknya dunia bawah tanah yang tersembunyi dari mata kebanyakan orang. Namun, meski sudah ada pipa air, penduduk desa tetap mengunjungi gua, menggunakannya sebagai tempat mandi, bersantai, dan cuci baju.
Hal yang tak terhindarkan ini menyebabkan pencemaran air oleh plastik dan sampah rumah tangga sebab kesadaran akan kebersihan masih cukup rendah di sini. Area ini dijadikan tempat pencucian, ya. Kemudian karena masyarakat di sini mereka tidak mau ribet mencucinya di rumah-rumah, di sini efektif mencuci sikat sini. Cuma kedua juga karena banyaknya masyarakat yang mencuci di tempat ini, permandian ini jadi kotor karena kurangnya itu pemahaman masyarakat masalah kebersihan, sehingga sampah-sampahnya dibuang sembarang saja, berserakan di mana-mana. Sampah plastik yang ada di gua-gua ini menjadi ancaman serius bagi ekologi. Sampah yang tertutup lumpur dan endapan tersebar di bagian depan gua. Di bagian dalam gua yang tak bisa dijangkau tanpa peralatan khusus, sampah juga menumpuk, termasuk barang-barang yang hanyut. Vladimir mengusulkan kepada Halim untuk mengadakan hari bersih-bersih. Kita perlu satu hari di mana semua orang membersihkan sampah. Tentu saja sudah sangat kotor di sana. Bagian pertama yang paling dekat dengan pintu masuk dan keluar dipenuhi dengan plastik, celana panjang, kemeja, celana pendek, bra. Semua ini harus dibersihkan. Tujuannya bukan hanya membersihkan, tetapi juga menyadarkan penduduk akan pentingnya menjaga lingkungan. Untuk mendapatkan dukungan warga, Vladimir mengunjungi rumah kepala desa Pak Asman untuk mendiskusikan masalah pencemaran gua dan cara mengatasinya. Jadi desa Kolowa itu sebenarnya artinya teluk. Ya, teluk dalam artian antara ujung Wamingkoli dengan Tolandona itu di sini adalah teluk. Ya, jadi Kolowa ini banyak potensi wisata, sampai hari ini belum bisa dijual. Dalam artian orang dari luar itu belum terlalu banyak yang tahu tentang wisata yang ada di desa ini. Penduduk desa Kolowa menyambut ekspedisi ini dengan hangat. Setelah rapat, diputuskanlah untuk mengadakan aksi bersih-bersih gua bersama, diikuti baik oleh anak-anak maupun warga yang aktif, demi mengangkat isu kebersihan ruang publik. Mungkin aksi kami bagai setetes air di lautan, tapi ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan strategi demi melindungi gua-gua di Muna. Gua adalah tempat terakhir di bumi ini yang tak bisa dilihat dari luar angkasa, bahkan tak bisa dijelajahi oleh robot. Kita harus menyelaminya sendiri. Namun itulah benteng terakhir romantisme petualangan. Benteng terakhir romantisme ini harus terjaga dan bersih. Jika kita sampai merusak, bahkan sesuatu yang tak dapat kita lihat, maka kita tidak pantas tinggal di bumi ini. Jika kita masih punya harapan untuk masa depan, maka kita harus merawatnya, merawat dunia bawah tanah ini. Meski tak terlihat, ia tetap bagian dari bumi, bagian dari hidup kita. Lihat, Saudara Maul sudah mengumpulkan plastik. Bahwa kita memberikan pemahaman bahwa tempat yang tadinya dipakai mencuci, mandi, dan banyak sekali tempat sampah. Nah, idenya ini bagaimana caranya memberikan kesadaran bahwa tempat yang dulunya orang tidak anggap bahwa ini berpotensi untuk dikunjungi atau diselami, sekarang mulai terbuka bahwa orang mulai datang di desa untuk melakukan penyelaman di titik itu. Dengan minimnya cahaya matahari dan sirkulasi air yang lemah, proses penguraian plastik sangat lambat. Beberapa jenis plastik bisa bertahan ribuan tahun di gua, terurai secara bertahap menjadi mikroplastik yang mencemari ekosistem dan masuk ke sumber air minum. Vladimir, Halim, dan tim menyelam ke dasar gua, mengumpulkan sampah dan membawanya dalam kantong besar ke permukaan. Kantong plastik dan pakaian dengan cepat menimbulkan sedimen tersuspensi di dalam air, mengurangi jarak pandang secara drastis. Di permukaan, anak-anak dan dewasa ikut membersihkan plastik di sekitar gua, mengikuti apa yang dicontohkan oleh tim penyelam. Kita membersihkan gua di Lahumbe, saya pikir itu sangat positif dan itu sangat bagus untuk menjaga kelestarian gua kita. Cuman mungkin masih banyak masyarakat sekitar yang ada di desa yang belum sadar akan kebersihan. Mungkin kedepannya kita bisa buat
mungkin edukasi buat masyarakat tentang plastik dan sampah. Namun, setelah bersih-bersih, muncul masalah baru, yaitu pengelolaan sampah. Pulau ini belum memiliki infrastruktur pengumpulan dan daur ulang sampah. Tidak ada tempat sampah, TPA, atau sistem pengangkutan terpusat. Ini menyebabkan plastik menumpuk di jalan-jalan desa. Penduduk mengusulkan untuk menunggu agar sampah plastik mengering, lalu membakarnya, tapi tim kami menolak hal itu. Apakah tidak ada yang mendaur ulang plastik? Pikir kami. Ternyata di rumah dekat gua, Lakasi telah lama berusaha mengatasi hal ini terkait masalah sampah di desa. Dia dengan teliti memilah sampah, mempersiapkannya untuk didaur ulang dan dikirim ke Jawa, menyortir sampah plastik dalam jumlah besar setiap tahun. Saya dari sendiri kalau saya cari tidak pernah saya beli. Hanya saya beli sendiri saja, saya cari-cari. Begitu saja. Tidak ada yang saya beli selama ini saya. Lakasi menjadi contoh bahwa kebersihan dimulai dari tindakan nyata. Dia berkontribusi membersihkan desa, meletakkan dasar budaya pengelolaan sampah. Beberapa pemilik tanah memasang tarif akses berbayar ke gua sebagai upaya agar kebersihan tetap terjaga. Inisiatif semacam ini meski mengkomersilkan ruang publik tapi cukup membantu, khususnya dalam mengurangi sampah liar. Namun, situasinya masih jauh dari ideal, menimbulkan kekhawatiran serius akan kelestarian lingkungan gua-gua setempat. Beberapa hari setelah aksi bersih-bersih, sampah kembali menumpuk di dekat gua, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pemahaman penduduk tentang dampak pencemaran di kawasan yang seharusnya dilindungi. Beberapa badan air tidak hanya menuju kedalaman pulau, tapi juga terhubung ke laut. Salah satu labirin yang sulit ditembus adalah Gua Sangtum yang terletak tak jauh dari stasiun pompa penyedia air desa. Pintu masuk ke dalam gua ini sulit dengan lereng curam, batu licin, dan langit-langit rendah di zona kering. Kami dibantu membawakan tabung-tabung penyelam oleh sekelompok pengangkut, Kawal dan Yudin yang mengoper tabung dari permukaan ke zona penyelaman. Sedangkan Faisal yang memeriksanya dan mengikatkannya di bawah air. Panjang koridor Gua Sangtum yang telah dijelajahi mencapai 740 meter. Gua ini melewati beberapa lorong kosong yang mungkin memiliki jalan keluar ke permukaan. Hipotesis tim peneliti adalah sebagian besar gua di wilayah ini saling terhubung dan merupakan bagian dari gua super, di mana dapat ditemukan banyak lintasan atau traverse. Traverse di gua bawah air ini adalah rute tempat para penyelam dapat memasuki gua melalui satu pintu masuk dan keluar melalui pintu lain tanpa kembali dengan cara yang sama. Jenis penyelaman ini lebih berbahaya dan membutuhkan persiapan matang karena persediaan gas bisa habis di tengah jalan. Namun, dalam beberapa kasus, traverse ini bisa menjadi jalan keluar darurat untuk naik ke permukaan dengan aman jika tidak ada cukup gas. Saat melewati traverse, penting mengetahui struktur gua memiliki guideline atau tali penuntun dan memperhitungkan arus. Guideline dipasang di gua bawah air untuk keselamatan penyelam. Tali pemandu khusus ini dapat membantu navigasi di labirin yang rumit, di mana air keruh atau arus kuat bisa membuat penyelam kehilangan arah. Tanpa guideline, maka risiko tersesat pun tinggi, dan dalam kondisi udara terbatas itu bisa mematikan. Selain itu, tali ini bisa membantu menemukan jalan keluar bahkan jika lampu mati sekalipun. Yang paling berbahaya adalah terseret arus turun yang bisa membawa penyelam semakin dalam ke gua. Kru film kami harus kembali ke Gua Sangtum 2 kali karena kami kehilangan kamera di salah satu lorong gua akibat hilangnya jarak pandang. Sistem bawah air ini bertahun-tahun tak terjamah karena hanya diselami 1-2 kali setahun. Tim kami memasuki Sangtum, meski sadar bahwa penelitian tentang gua ini belum selesai, tapi tak ada yang menyangka apa yang akan ditemukan di salah satu ruang bawah air. Para pemilik tanah sudah tahu bahwa ada beberapa lorong dekat gua, tapi mereka belum tahu apa yang ada di bawah air.
Apa yang disembunyikan oleh terowongan ini? Tim ekspedisi pun pergi, meneliti pintu-pintu baru, berusaha memahami gambaran utuh dari labirin bawah air ini. Beginilah cara kami menemukan gua baru. Itu kayak mengingatkan saya pada masa kecil saya yang masyarakat di sini, anak-anak itu main-main itu sering main ke hutan. Jadi itu kayak membuat saya teringat kembali merabas, itu membuat jiwa eksplorasi saya semakin meningkat lagi. Dimana untuk mencari gua, terus menemukan gua, mencari di mana posisi air atau mencari ujung gua itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Ini adalah traverse di Gua Sangtum. Salah satu lorong di gua pertama tampaknya tertutup reruntuhan, tapi di dasarnya ada kolam kecil. Secara teori, ini menunjukkan kemungkinan hubungan antar gua yang belum diketahui. Pintu masuk yang baru, ini keren. Bisa menemukan sambungan. Tidak jauh dari Gua Sangtum. Ada kemungkinan kita menemukan jalan dan menghubungkannya dengan gua lain. Namun, tim masih harus memastikan untuk membuktikan hipotesis ini di gua kedua, di mana ruangannya lebih besar, jauh menuju ke bawah tanah. Saat menjelajah lebih dalam, Vladimir dan Halim menemukan ruang kering besar dengan kolam di dalamnya. Sepertinya disinilah kita bisa masuk ke air. Para peneliti dibuat terkejut. Di bawah air, di gua baru ini, ada guideline dengan penanda yang familiar. Santum. Lihat. Ini artinya bahwa di hadapan kami ini telah ditemukan traverse tersembunyi yang menghubungkan dua gua. Kalau yang di sana tadi itu kita kembali menuju Santum. tembusan gua yang satu. Yang sana. Ya, ini jalur kita menuju ke tempatnya kita, Bi. Pulang. Kami menemukan jalan keluar aman dari Gua Sangtum, berkat tanda panah yang dipasang Vladimir pada guideline selama penyelaman. Jika ada penyelam yang melewati lorong sempit ini namun mengalami masalah, seperti kehabisan udara misalnya, mereka bisa menyelesaikan penyelaman melalui pintu darurat ini. Kami memasang tanda khusus yang menunjukkan bahwa ini adalah jalan keluar darurat. Demikianlah kami telah meningkatkan keamanan di gua ini. Lorong baru ini dinamai teman-teman Asman. Untuk mencapai pintu masuknya tidaklah mudah. Tim kami harus melewati hutan lebat dan lereng-lereng curam di dalam gua. Tapi penemuan jalur ini semakin memperluas pemahaman tentang jaringan dunia bawah air Pulau Muna. Penemuan kami membuktikan bahwa Gua Sangtum bukanlah gua yang terisolasi, tapi bagian dari sistem besar. Traverse yang ditemukan bisa mengubah pemahaman tentang air bawah tanah wilayah ini. Artinya, masih banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Gua Muna bukan sekedar keajaiban geologi, melainkan sumber kehidupan, sejarah, dan penemuan masa depan. Gua-gua itu tetap menjadi misteri, memikat peneliti, petualang, serta orang-orang yang mencari inspirasi di jantung alam.